Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Sebagai ayat renungan kita di pagi hari ini, diambil dari Mazmur 119, ayatnya yang ke-105, yang berbunyi, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Salam. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 176 ayat dalam Mazmur 119 ini menjadi suatu kerinduan oleh seorang tentang kehidupan yang baik yang mempedomani akan firman Allah. Mengapa firman Tuhan menjadi pedoman hidup? Alkitab ini bukanlah buku sejarah yang memberikan kita suatu pengertian sehingga kita menjadi orang-orang yang pintar. Sebaliknya, Alkitab mengajari kita, mendidik kita menjadi pribadi yang bijaksana. Karena kepintaran saja tidak dapat mengatasi segala sesuatunya, tetapi perlu sekali hikmat tertinggi yang berasal dari firman Allah yang menuntun seseorang sehingga tidak bertindak menjadi liar. Keterpusatan perhatian itu adalah karena adanya sumber yang memberikan penuntun. Dan ketika kita tertuju kepada sang sumber itu, maka kita akan berjalan lurus sesuai dengan ketetapan dan sesuai dengan anjuran atau tata cara sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bisakah seseorang ketika ia berada dalam suatu ruangan yang gelap dapat berjalan dengan begitu santai ketika dia tidak dapat melihat segala sesuatunya? Mata itu penting sekali untuk melihat, sehingga mata itu menjadi penuntun seseorang supaya ketika mata bisa melihat dan dapat memproyeksikan segala sesuatunya, maka kaki kita tidak tersandung. Kaki kita itu mengikuti sebagaimana terang itu menuntun kita. Dan itu sangat jelas dalam perenungan dalam firman Tuhan hari ini, bahwa ternyata firman itulah yang menjadi pelita bagi kaki kita, yang memberikan kita cara terbaik untuk memandang dunia ini. Kita tidak lari dari persoalan, tetapi kita menghadapinya, dan Tuhan memberikan kita kekuatan dalam segala sesuatunya. Sehingga saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa setiap hari kita harus mendengarkan firman Tuhan? Sama halnya ketika kita makan 3 kali sehari. Kebiasaan itu sering sekali kita bawa kemanapun kita pergi. Jika kita di kampung halaman sudah terbiasa makan pagi, siang, dan malam, maka ketika kita merantau, ketika kita tidak makan pada pagi hari, sepertinya ada sesuatu yang kita lewatkan. Jika kita terus mempergumulkan perkara-perkara dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu telah menjadi daging atau disebut dengan internalisasi, maka ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan, seperti ada yang kurang dalam hidup ini. Adakah orang yang bisa bertahan hidup ketika dia tidak bernapas dengan menutup hidung dan mulutnya selama 1 jam? Kebanyakan di antara kita, saudaraku, menjadi orang yang hidup secara fisik tetapi mati secara rohani. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kita lebih mementingkan kebutuhan jasmani kita, tetapi kita lupa dengan kebutuhan rohani kita. Sebab dalam kehidupan ini, jasmani dan rohani harus berjalan beriringan. Terkadang fisik itu sangat membenci apa yang dibutuhkan oleh rohani kita.
Tetapi ketika kita bisa menaklukkan diri dalam otoritas firman Tuhan, maka betapa berbahagianya kita jika mendapati diri kita sebagai orang-orang yang setia dalam segala perkara. Saudara, hidup bisa menjadi lebih ringan meskipun kita berada dalam situasi yang sulit. Mengapa itu bisa terjadi? Karena ternyata hanya ada satu yang bisa mengatasi pemikiran, sesuatu yang luar biasa yang ada di dunia ini. Jika produk-produk manusia bisa menghasilkan sesuatu dan kesannya menjadi luar biasa, tetapi bisakah kita bersandarkan kepada apa yang dibuat tangan manusia? Padahal segala sesuatunya itu ada dalam pasca kondisi. Tuhanlah yang menentukan hidup seseorang. Tuhan tahu masa depan kita. Dan Tuhan ingin sesuatu yang terbaik bagi kita. Sehingga melalui firman itulah kita menjadi pribadi yang tidak menjadi liar, tetapi menjadi pribadi yang membatasi diri dengan ketentuan apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Berbahagialah orang yang dapat membatasi dirinya sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Jika saudara berada dalam otoritas firman Tuhan, maka saudara akan melakukan yang terbaik kepada saudara yang lain, kepada diri saudara, dan memiliki visi yang sangat luar biasa dalam pribadi saudara. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang dalam jalan kami. Berkati kami ya Tuhan supaya senantiasa rindu dan menghidupi firman-Mu, sehingga dalam segala hal kami memenangkan perjalanan hidup dan Engkau kami muliakan senantiasa. Terima ya Tuhan pujian kami dalam Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.